Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Ya, akhirnya ya teman-teman, Pak Jokowi sendiri melaporkan ya teman-teman pihak-pihak yang dituding itu menyebarkan provokasi atau fitnah perihal ijazah palsu Pak Jokowi. Saya ingat banget bagaimana waktu itu sempat Roy Suryo mengatakan ya teman-teman, kalau Pak Jokowi berani, ya teman-teman bukan seorang pengecut, laporkan sendiri ya teman-teman. Jadi jangan pakai pengacaranya yang lapor, tetapi laporkan sendiri. Dan kemarin terbukti Pak Jokowi langsung datang ya teman-teman melaporkan orang-orang belum tahu siapa, tetapi pihak-pihak yang diduga teman-teman ini menyebarkan fitnah tentang ijazah palsu Pak Jokowi. Nah, satu yang saya salut dengan Pak Jokowi, saya pernah baca berita di mana pengacaranya Pak Jokowi mengatakan bahwa berkas-berkas pelaporan itu sudah siap, tinggal menunggu instruksi dari Presiden Jokowi. Nah, di situ seperti ada jeda dan saya membayangkan betapa sabarnya Pak Jokowi seperti masih memberi kesempatan atau masih berpikir ulang, ini perlu benar-benar nggak saya laporkan. Jadi artinya melaporkan ini itu udah pilihan terakhir Pak Jokowi, teman-teman, pilihan terakhir Pak Jokowi. Bahkan dalam konferensi persnya Pak Jokowi mengatakan sebenarnya ini masalah ringan ya. Dikira setelah dia tidak menjabat bakal beres nih isu, ternyata malah dilanjutkan. Makanya Pak Jokowi menegaskan tetapi perlu proses hukum. Nah, ini kan yang diinginkan oleh para orang seperti Rismon, Roy Suryo, Dr. Tifa, tentu ingin membuktikan ya secara hukum keaslian ijazah Pak Jokowi. Maka inilah tempatnya ya teman-teman nanti di pengadilan. Jadi kita akan simak bagaimana analisa dan sepertinya Roy Suryo mulai ketakutan. Bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Oke, kita amati ya. Roy Suryo menyatakan ketakutannya kalau melihat bahasa komunikasinya ini bentuk ketakutan kepada Pak Jokowi ya. Bahkan sampai minta tolong Pak Prabowo ya kaitannya dengan fitnah kepada Pak Jokowi. Oke, kita lihat bagaimana analisa Anda, analisa saya, apakah benar bahwa ini bentuk komunikasi Roy Suryo ketakutan kepada Pak Jokowi. Memang ada kekuasaan atau ada rezim yang memang mungkin dilawan oleh beliau, ya gitu, dan sukses. Tapi sekarang kita buktikan saja nanti, apakah Presiden Prabowo masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini pure science ya, untuk membuktikan kepalsuan skripsi dan juga kepalsuan ijazah. Kok malah mau dipidanakan dengan pasal penghasutan ya. Jadi kami siap ya berempat untuk menerima tantangan ini, dan terima kasih untuk warga masyarakat ya, baik itu lawyer, profesor, guru besar, nah itulah akademika, komunikasi Roy Suryo ya berkaitan dengan apa yang disampaikan, dengan mimiknya, dengan wajahnya, dengan komunikasinya. Menurut saya ini bentuk komunikasi ketakutan ya. Yang jelas ini sangat harus diambil konsekuensinya ketika kita berbicara di media tidak punya data ya, dan data itu hanya asumsi benar menurut dia, padahal jelas sudah dikasih informasi dari tingkat KPU Solo, KPU Jakarta, KPU Pusat, bahwa semua ijazah Pak Jokowi ada diverifikasi. Bahkan sampai UGM sudah menyatakan orang yang pertama yang mestinya merasa dirugikan adalah UGM ya, karena UGM lah yang menjadi subjek ya, sedangkan kita masyarakat ya. Sekarang sudah berubah dan kita harapkan presiden baru kita, Presiden Prabowo Subianto, tidak membiarkan anak-anak bangsanya diadu domba oleh karena persoalan-persoalan yang tidak jelas ini. Oke, kan pasti berlarut ya. Oh iya. Nah, indikator ketakutannya kalau saya pribadi menilainya mulai menyeret nama Pak Prabowo satu, lalu mengatakan tidak membiarkan diadu domba, itu poin kedua. Ini bentuk ketakutan, narasi-narasi baru karena muncul rasa khawatir karena mungkin tidak disangka bahwa kali ini Pak Jokowi melakukan perlawanan gitu teman-teman. Jadi ini narasi yang berkembang dari Roy Suryo karena mulai ketakutan ya, menyeret nama Pak Prabowo dan mengatakan jangan ada adu domba ya teman-teman. Nggak ada strategi apa-apa, strateginya hanya berdoa pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan terima kasih atas dukungan masyarakat, itu aja. Biasanya mau dikeluarkan, saya kira persoalan ini sudah selesai dari awal.
ya. Nanti kalau misalnya berlanjut proses Nggak apa-apa, kita harapkan proses hukum itu berlangsung juga secara fair, equality before the law, jangan hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas ya. Kita saksikan dan masyarakat mohon juga mengawal proses ini ya gitu sebaik-baiknya. Jangan sampai ada kemudian proses-proses seperti yang terjadi pada Gus Nur, pada juga Bambang Tri ya. Karena waktu itu ada proses yang dia sendiri lagi melapor tapi malah dilaporkan dan waktu itu malah langsung ditahan ya. Harusnya sekarang sudah berubah dan kita harapkan presiden baru kita, Presiden Prabowo Subianto tidak membiarkan anak-anak bangsanya diadu domba oleh karena persoalan-persoalan yang tidak jelas ini. Teman-teman dengar sendiri ya, ada poin jangan biarkan diadu domba itu bentuk ketakutan lalu oleh persoalan yang tidak jelas. Lah kalau tidak jelas ngapain dari awal meributkan? Ini kan dia mulai menyepelekan apa yang tadi dia besarkan. Dia besarkan masalah ijazah palsu, begitu Pak Jokowi bertindak, dia bilang tidak jelas. Nah, jadi dia mulai mengecilkan mengecilkan persoalannya. Padahal dia yang membesarkan ya teman-teman. Ya, ini sebetulnya masalah ringan. Nah ini masalah ringan. Apa tuduhan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Jelas Ya, dan gamblang. itu aja dari saya. Pak, ini kan sebenarnya isunya udah lama, tapi kenapa akhirnya memutuskan Pak Jokowi untuk melapor? Ya dulu kan masih menjabat, saya pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan baik sehingga sekali lagi nanti menjadi jelas dan gamblang. Ya jelas aduan kan, saya memang harus saya sendiri datang. Ya. Ngapain Pak? BAP kan Pak? BAP atau gimana? Di dalam tuh? Ya ditanya banyak, tanya berapa pertanyaan tadi. Pak, berarti akan mengizinkan penyidik. Oh, berarti digital forensik mengizinkan penyidik nggak Pak? Kalau diperlukan, ya silakan. Yang jelas sudah kita bakaran. Biar jelas dan gamblang, hanya itu tujuannya. Dan teman-teman dengar sendiri tadi, saya pikir udah selesai, ternyata setelah tidak menjabat masih dilanjutkan. Ini kan sebenarnya bentuk buah kesabaran ya teman-teman. Ini tuh saya yakin Pak Jokowi melaporkan ini mikir panjang ya, setelah bersabar banget gitu. Jadi bukan karena dia langsung emosi, ini sudah lama ijazah palsu ini. Tetapi Pak Jokowi mungkin sudah tidak nyaman ya, pihak keluarganya merasa terusik aja, diganggu terus, dan mungkin untuk membuktikan kebenaran ya teman-teman ya. Roy Suryo sekarang menangis ya, meminta Bapak Jokowi dan para pengacara yang menuntut dia, Pak jangan dilanjut Pak proses ini Pak, jangan diajukan ke pengadilan, jangan diajukan ke kejaksaan Pak, takut ya masuk penjara lagi. Ya, kemarin kamu orang yang pertama yang membuat huru hara tentang ijazah palsu dari Bapak Jokowi SD sampai UGM. Sekarang kamu bilang memohon memelas ya. Katanya kamu bilang kita sama-sama alumni UGM, sama-sama alumni UGM. Sekarang kamu meminta Bapak Jokowi supaya tidak dilanjutkan ke pengadilan. Kami dari pihak Bapak Jokowi, pembela Bapak Jokowi dan kuasanya Bapak Jokowi, pengacara-pengacara pembela Bapak Jokowi, tetap akan melanjutkan proses ini ke pengadilan dan kejaksaan. Dan kami akan mengiring Anda tetap ke dalam penjara, ya. Tidak ada kata maaf buat kamu Roy Suryo. Kamu harus masuk penjara kedua kalinya. Begitu juga gerombol-gerombolanmu ya. Kami akan membuat mereka ketar-ketir kembali ya. Jangan Pak, jangan. Jangan diadukan ke pengadilan Pak. Jangan dilanjutkan ke kejaksaan Pak. Kita sama-sama alumni. Kemana nyalimu yang kemarin teriak-teriak? Kemana nyalimu yang kemarin memprovokator ibu-ibu untuk membenci Jokowi, menyuarakan ijazah palsu? Kemana? Sekarang kamu mengemis meminta kepada Pak Jokowi supaya tidak dilanjut ke pengadilan. Kami tetap akan melanjut kamu Roy Suryo ya. Tunggu kamu akan masuk penjara kedua kalinya. Lanjut ya para pengacara-pengacara Bapak Jokowi dan pembela Bapak Jokowi. Dan kita semua pembela Bapak Jokowi akan tetap untuk memproses Anda dan konco-konco sampean, terutama ibu-ibu itu yang sambal-sambal itu ya. Ya itu ya teman-teman, kita tunggu bagaimana pembuktiannya di pengadilan ya teman-teman.
analisa-analisa dari Rosuryo, Rismon ya teman-teman, yang sudah disebarkan di medsos. Kita tunggu bagaimana mereka, apakah masih setajam ketika di medsos nanti di pengadilan, karena pihak dari Pak Jokowi pasti juga akan menghadirkan ahli ya teman-teman. Tunggu tanggal mainnya. Pak Jokowi bukan orang yang gerasa gerusu, selama ini ditantang kok nggak ada ahli dari pihak Pak Jokowi. Tunggu tanggal mainnya. Saya percaya Pak Jokowi akan melakukannya nanti di pengadilan ya teman-teman. Nah, kalau pendapat teman-teman bagaimana? Coba tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.